Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali berjumpa secara virtual di minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya kesetiaan untuk senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah tetap dapat kita lakukan sekalipun di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan ketaatan untuk senantiasa melakukan firman Tuhan juga hendaknya dapat kita lakukan. Bersama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari dipersilakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18 yang menyatakan perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan menerima 1 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kembangkanlah talentamu. Dengan ayat nas pada ayatnya yang ke-16, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Jemaat Tuhan, barangkali kita sering mendengar lagu nyanyian Kidung Baru nomor 126 dengan judul Tuhan Memanggilmu. Mari bersama-sama kita menyanyikannya pada baitnya yang pertama. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya.
walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Ya, demikianlah syair lagu Tuhan Memanggilmu yang hendak mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan memanggil setiap orang untuk berbuat, untuk berkarya, untuk melakukan segala sesuatu dalam dunia ini sampai kita masuk dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Perihal kerajaan sorga memang berbicara tentang masa depan atau eskatologis, tetapi masa depan itu sejatinya dimulai sejak saat ini ketika kita hidup di dalam dunia ini. Lagu di atas tadi mengatakan berikan yang terbaik kepada Tuhanmu, bukan yang sisa, bukan sebagian, bukan remah-remah, apapun yang terbaik. Sekalipun talenta kita tidak besar, baik itu talenta, bakat, harta, jabatan, kekuasaan, pelayanan, waktu, dan lain sebagainya. Baik di dalam kelebihan ataupun di dalam kekurangan, kelemahan kita. Biarlah kita boleh berikan itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus yang telah mengasihi dan menyelamatkan orang percaya. Di dalam kelebihan yang kita miliki tentunya tidak membuat kita mengejar hormat semu atau berperilaku sombong. Dan di dalam kekurangan hendaknya tidak membuat kita jumawa. Karena Tuhan memberikan talenta itu kepada semua orang sesuai dengan kesanggupannya masing-masing dan tidak pilih kasih. Persoalannya adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sendiri yang diberi talenta itu. Apakah kita mendengar panggilan iman kita? Sebagaimana khotbah minggu lalu, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar dalam Matius 13 ayat 19. Dan ketika kita mendengar, apakah kita dapat melanjutkan, mengembangkan talenta yang Allah percayakan itu dalam kehidupan sehari-hari? Atau sebaliknya, kita sembunyikan, tidak kita kembangkan? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini masih berbicara tentang kerajaan sorga. Tuhan Yesus menyampaikannya dalam bentuk perumpamaan, di mana pada ayatnya yang ke-14 dikatakan hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Sang tuan yang hendak pergi ke luar negeri, lalu Tuhan itu memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan kepada hamba-hambanya itu hartanya kepada mereka. Talenta di sini dikatakan ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya. Lalu dikatakan yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang diberikan 2 talenta, yang seorang lagi 1 talenta. Dan hal itu diberikan menurut kesanggupannya. Kesanggupan dari hamba-hamba itu untuk bisa mengerjakan talenta atau harta yang dipercayakan. Dan sesudah itu Tuhan itu berangkat. Tidak disampaikan dalam Injil Matius ini kapan dia pulang kembali dan menjumpai hamba-hamba itu lalu menanyakan apa yang sudah dilakukan dari talenta yang dipercayakan itu. Dan kemudian dikatakan untuk mereka yang menerima 5 talenta, dia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta.
Demikian juga pada ayat yang ke-17, hamba yang menerima 2 talenta itu juga berbuat demikian dan memperoleh laba 2 talenta. Tetapi di ayat 18 berbeda, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hamba yang menerima 1 talenta itu dia pergi. Tetapi sayangnya dia menggali lubang di dalam tanah dan menyembunyikan uang tuannya itu. Kalau kita melanjutkan pada ayat-ayat selanjutnya, ketika tuan itu pulang, lalu tuan itu menjumpai hamba-hambanya dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Sang tuan memuji di dalam ayat yang ke-21 dan ke-23 tentang hamba yang menerima 5 talenta dan hamba yang menerima 2 talenta. Bahwa perbuatan mereka baik. Mereka adalah hamba yang baik dan setia. Bahwa mereka setia dalam perkara yang kecil, maka tuan itu akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan sang tuan membawa mereka masuk supaya mereka turut dalam kebahagiaan bersama dengan tuannya. Tetapi sayangnya mereka yang hamba yang menerima 1 talenta ini, ya, karena dia takut maka dia menggali lubang dan menyembunyikan talenta itu. Sang hamba ini berpikir bahwa tuan itu adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana tuan tersebut tidak menanam. Pada ayat yang ke-24. Dan hamba ini dikatakan hamba yang jahat dan hamba yang malas. Hamba yang tidak melakukan tanggung jawab yang dipercayakan oleh tuannya itu. Dan hamba yang demikian maka dikatakan dia akan dicampakkan, tidak berguna. Dan dia akan dibawa ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada saya dan jemaat Tuhan, barangkali ada pergumulan yang sedang kita alami. Bahkan kondisi saat ini yang sangat tidak mudah untuk banyak orang. Bahkan berkali-kali mendatangkan duka cita dalam hati, ketidakdamaian dan ketidaksejahteraan. Karena ada di antara mereka yang kehilangan keluarga-keluarga terdekat, ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan, ada di antara mereka yang ingin mengembangkan usaha untuk menopang kehidupan tetapi tidak mempunyai modal dan lain sebagainya. Lalu kira-kira kita akan menjadi hamba yang mana? Hamba yang pertama dan yang kedua, hamba yang baik dan bertanggung jawab kepada sang tuan. Ketika tuan itu datang maka dia akan melaporkan apa yang dia kerjakan. Atau hamba yang ketiga, yaitu hamba yang jahat dan malas. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, justru dalam kondisi yang sulit ini, iman saya dan jemaat Tuhan ditantang untuk dapat mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan, baik sebagai warga gereja ataupun sebagai para pelayan Tuhan. Pengakuan iman kepada Allah Tritunggal, ya dengan segenap hatiku, harus dinyatakan dalam sikap iman yang sungguh-sungguh. Bukankah kepada saya dan jemaat Tuhan juga diberikan 5 talenta, 2 talenta, atau banyak talenta? Dan ada banyak janji yang telah kita ucapkan dengan lantang. Dan tidak sedikit yang menangis terseduh-seduh karena terharu. Kenapa hal itu bisa dipercayakan kepada saya? Sehingga dia katakan ya dengan segenap hatiku. Tapi dalam perjalanan kehidupan beriman, kita menjadi lemah, kita menjadi tidak setia, kita menyembunyikan talenta yang Allah berikan itu. Dan orang-orang seperti itu firman Tuhan mau katakan tidak akan diberi tanggung jawab dalam perkara besar, tidak akan turut masuk dan tidak akan menerima kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Tuhan, Sang Tuan, yang adalah Tuhan Yesus akan segera datang
Walaupun waktunya, saatnya, tidak ada seorang pun yang tahu. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima dikatakan di sana, maka orang percaya diminta untuk berjaga-jaga. Di dalam berjaga-jaga itu apa yang sudah kita lakukan? Menjadi seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua bukanlah pilihan, tetapi adalah sebuah keharusan di tengah-tengah kehidupan yang senantiasa berubah. Kehidupan boleh berubah, tetapi iman percaya kepada Yesus Kristus hendaknya tidak boleh berubah. Tetap teguh dan tangguh bersama dengan Tuhan Yesus. Perkaranya adalah bukan saja satu waktu kita akan memberikan pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan Yesus ketika Dia datang untuk kali yang kedua, tentang talenta-talenta apa yang sudah kita kerjakan, di mana Allah akan melakukan perhitungan kepada kita. Tetapi Allah juga menghendaki sebelum Dia datang kembali kepada saya dan jemaat Tuhan selaku gereja, kita dituntut untuk juga menjadi berkat bagi banyak orang melalui talenta yang Allah percayakan itu. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarlah bahwa Tuhan Yesus memanggil kita. Tuhan Yesus memanggil saya dan jemaat Tuhan sebagai penerima talenta itu. Oleh karenanya, marilah kembangkan talenta-talenta yang Allah percayakan kepada kita. Berikan yang terbaik, sekalipun tak besar talentamu. Berikan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada, sekalipun kita dalam keadaan yang tidak baik. Dan kiranya Roh Kudus tetap senantiasa menolong kita, menopang kita untuk melakukan apa yang Allah kehendaki ini. Di dalam minggu kerja yang baru, di dalam kehidupan kita hari kesehari. Ini firman Tuhan yang bisa diberitakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini bahwa kami bisa beribadah sekalipun di dalam rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk berita firman yang sudah tersampaikan kepada kami, mengingatkan kepada kami untuk setiap talenta yang Allah percayakan, mengingatkan kepada kami untuk bisa melanjutkan talenta-talenta itu Tuhan, sekalipun tidak besar. Tetapi biarlah kami boleh memberikan yang terbaik, sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah memberikan seluruh hidupnya yang terbaik untuk kami. Tuhan, terima kasih untuk jaminan kehidupan dalam dunia ini, bahkan kehidupan kelak di sorga. Dan biarlah kami boleh tetap hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Bapa, sambil melakukan akan kehendak firman Tuhan. Mampukan kami senantiasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, hadirlah dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan, menyapa mereka dengan kasih, menguatkan dan menopang mereka dalam berbagai situasi kondisi yang mereka alami. Yang sakit kiranya Tuhan memberikan pemulihan, kesehatan. Yang berduka cita kiranya Tuhan memberikan kepada mereka penghiburan yang sejati. Yang menaruh berbagai pengharapan, Tuhan tolong supaya mereka hanya berharap, berdoa, dan tinggal senantiasa di dalam Tuhan Yesus, sambil menanti setiap jawaban yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, sempurnakan semua syukur dan sukacita kami. Biarlah selaku gereja, Jemaat Sumber Kasih Kendari, kami tetap senantiasa dimampukan merendahkan diri kami bersatu hati. Dan kami boleh membawa semua pergumulan kami. Dan kami boleh mengalahkan segala keadaan yang tidak baik Tuhan. Dalam diri pribadi, di tengah-tengah kehidupan keluarga, persekutuan, bahkan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Secara khusus pandemi COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin mengalahkan pandemi ini. Dan tidak akan membawa kehidupan negara, bangsa kami, kota di mana kami tinggal dan berada
di dalam keadaan yang tidak baik. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, Tuhan tolong kami, selamatkanlah kami. Tuhan memakai pemerintah dari pusat sampai ke daerah, Tuhan memakai TNI Polri, Tuhan memakai setiap orang yang Tuhan percayakan, bahkan tenaga medis, untuk mengupayakan bahwa pandemi COVID-19 ini Tuhan boleh melandai dan segera berakhir. Tuhan topang mereka, beri hikmat kepada mereka. Dan biarlah kami bersama-sama bisa bekerja sama Tuhan. Dan melakukan apa yang kami doakan ini dengan takut akan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi pengharapan kami pandemi COVID ini bisa segera berlalu, itu akan terjadi di dalam kuasa Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Kami juga mengucap syukur bahwa vaksinasi massal di lingkup Mupol Sulsel juga boleh terselenggara dengan baik. Itu semua karena kuasa Tuhan dan kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mendoakan persidangan Sinode 21. Tuhan memberkati segala hal yang dipersiapkan Majelis Sinode bersama dengan panitia persidangan yang akan dilaksanakan di Surabaya, bahkan di setiap mupel yang ada. Tuhan, biarlah pada waktunya persidangan Sinode ke-21 ini dapat berjalan dengan lancar dan dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Bapa Sorgawi, untuk semua hal yang menjadi pengharapan-pengharapan kami, bahkan persekutuan kami, di antaranya kami rindu untuk kembali bisa beribadah di dalam gedung gereja, beraktivitas secara normal kembali. Tuhan tolong kami dan mampukan kami untuk tetap senantiasa menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan. Ini doa kami Tuhan, syukur pengharapan kami, kiranya Tuhan berkenan atasnya. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.